Halo semuanya, pernah dengar soal keajaiban alam yang rasanya hampir mustahil ada di dunia nyata? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal membedah tuntas salah satu fenomena paling epik dan jujur aja, paling misterius yang ada di Indonesia. Kita akan lihat fenomena ini dari dua sudut pandang yang sangat berbeda, sains modern dan kepercayaan kuno leluhur. Dua-duanya sama-sama berusaha menjawab satu teka-teki luar biasa ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebagai permulaan, coba bayangin ini deh. Kalian bangun di pagi hari, jalan santai ke tepi sebuah danau raksasa, dan pam! Hamparan air yang kemarin warnanya hijau lumut, tiba-tiba hari ini berubah jadi hitam pekat. Tanpa peringatan, nggak ada campur tangan manusia sama sekali. Apa yang pertama kali terlintas di kepala kalian? Apakah itu murni fenomena magis, atau cuma sekedar reaksi kimia bumi? Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri Danau Tiga Warna. Kejadian yang terdengar kayak di film sci-fi ini beneran ada loh, tepatnya di Gunung Klimutu, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan nama Klimutu ini nggak diberikan secara sembarangan. Kata ini diambil dari bahasa lokal setempat. Keli itu artinya gunung, dan mutu artinya mendidih. Gunung yang mendidih. Dari namanya aja udah kerasakan aura megah sekaligus sedikit mencekamnya. Dan ini sangat masuk akal karena Klimutu pada dasarnya adalah gunung api aktif yang menjulang setinggi 1.639 meter di atas permukaan laut. Yang bikin lanskap ini makin gila adalah skalanya. Taman Nasional Klimutu ini luasnya membentang sampai 5.356,5 hektar. Bayangin seluas apa itu. Area raksasa ini tuh rumah buat sekitar 100 spesies fauna. Kalian bisa nemuin satwa endemik Flores di sini, kayak burung geruk giwa yang kicauannya khas banget, atau flora eksotis seperti turuwara. Jadi tempat ini bukan cuma sekedar soal danau, tapi sebuah ekosistem luas yang benar-benar hidup dan bernafas. Lanjut ke bagian kedua, mitos jiwa yang telah pergi. Buat masyarakat asli di kawasan ini, yaitu suku Lio, Klimutu itu lebih dari sekedar urusan geologi. Lanskap ini tuh sangat spiritual. Mereka membagi ketiga danau ini sebagai tempat peristirahatan terakhir buat jiwa-jiwa yang udah tiada, dan ini dipisahkan berdasarkan usia serta perbuatan mereka semasa hidup. Pertama ada Tiwu Atambubu. Danau seluas 4,5 hektar yang sering berwarna putih atau biru, dipercaya buat tempat ngumpulnya jiwa orang-orang tua. Terus ada Tiwu Nua Murikofai, danau paling luas yang mencapai 5,5 hektar dengan warna khas hijau lumut kebiruan, ini adalah rumah buat jiwa muda-mudi. Dan yang terakhir, Tiwu Atapolo. Danau ini paling kecil tapi paling dalam, sampai 64 meter dan sering berwarna merah atau hitam. Ini dipercaya sebagai tempat buat jiwa orang-orang yang semasa hidupnya sering berbuat kejahatan. Terus pertanyaannya, gimana kalau warna airnya tiba-tiba berubah? Disinilah elemen misterinya memuncak. Bagi suku Lio, perubahan warna secara tiba-tiba itu adalah sebuah teguran yang sangat kuat atau pertanda bakal datangnya bencana. Kepercayaan ini sangat membekas di ingatan mereka, apalagi karena perubahan warna yang dramatis ini pernah benar-benar terjadi persis sebelum gempa bumi dahsyat yang meluluh lantakan Flores di tahun 1992. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sains di balik perubahan warna. Kisah leluhur tadi memang sukses bikin merinding ya, tapi coba kita lihat gimana sains modern memandang fenomena ini. Temuan geokimia dari para ilmuwan ternyata nggak kalah menakjubkannya dengan mitos yang beredar. Cara paling gampang memahaminya, coba bayangin aliran darah di tubuh kita. Saat air danau lagi kekurangan oksigen, warnanya bakal kelihatan hijau atau biru, persis kayak urat nadi yang kelihatan dari balik kulit pergelangan tangan kalian. Tapi pas aktivitas vulkanik mendorong gas dari dalam bumi, lalu bereaksi bikin air danau kaya akan oksigen, warnanya langsung berubah jadi merah atau kehitaman, sama kayak darah yang penuh oksigen. Jadi intinya, pergeseran warna ini dikendalikan oleh fluktuasi tingkat oksidasi air dan campuran gas vulkanik. Lalu, apa arti pentingnya hal ini buat kita? Ternyata warna air Danau Klimutu, khususnya di kawah jiwa muda-mudi, sering dipakai oleh otoritas sebagai sistem peringatan dini loh. Kalau warnanya berubah, misalnya dari hijau jadi putih, itu indikasi kuat kalau aktivitas magmatik Gunung Klimutu lagi meningkat. Menarik banget kan? Karena di titik ini, sains dan mitos lokal seolah-olah sepakat bahwa perubahan warna adalah sinyal kalau alam lagi nggak tenang-tenang aja. Dan proses geologi ini bukan cuma cerita sejarah masa lalu, ini benar-benar aktif terjadi. Contoh nyata yang lumayan baru, antara bulan Desember 2018 sampai Januari 2019, Danau Atapolo, yaitu danau buat jiwa para pembuat kejahatan tadi, tiba-tiba berubah warna dari hijau mencolok jadi hitam pekat selama tepat 3 minggu berturut-turut. Ini jadi bukti nyata betapa dinamis dan hidupnya proses alam di Klimutu ini. Lanjut ke bagian keempat. Tradisi leluhur suku Liu.
Berdampingan dengan alam yang begitu dinamis, masyarakat suku Lio jelas nggak cuma jadi penonton pasif. Tiap tahun mereka menggelar sebuah ritual besar yang disebut Patika Dua Bapu Atamata. Tujuannya buat menghormati dan memberi makan jiwa para leluhur. Warga bakal bawa segala macam persembahan, mulai dari daging, nasi, sampai sirih. Acaranya dipenuhi rasa syukur yang diekspresikan lewat tarian komunal yaitu Tari Gawi. Dan ada juga ritual pengorbanan kerbau yang disebut Taga Kamba. Menariknya, belakangan ini ritual tersebut bahkan udah jadi festival budaya kebanggaan Nusa Tenggara Timur yang sering digelar setiap pertengahan bulan September. Puncak dari seluruh rangkaian acara adat yang meriah itu bermuara di satu titik sentral. Para warga akan berjalan beriringan mengitari tepian danau Tiwu Atapolo yang warnanya merah atau hitam tadi. Di sanalah, tepat di bibir jurang kawah yang curam, ada sebuah altar persembahan kuno yang terbuat dari batu. Altar batu inilah yang jadi saksi bisu, pusat di mana segala doa dan rasa syukur disalurkan kepada leluhur dan alam setiap tahunnya. Bagian kelima, merencanakan perjalanan ke Kelimutu. Habis dengar misteri geologi dan cerita kebudayaannya, saya yakin pasti banyak dari kalian yang gatal pengen langsung jalan ke sana kan? Kalau kalian berencana ke Kelimutu, gini rutenya. Pertama, terbang menuju Bandara H. Hasan Aro Buesman di Kabupaten Ende. Dari bandara, kalian perlu jalan darat sekitar 50 km buat sampai ke Desa Moni yang ada di kaki gunung. Nah, ini rahasia terpentingnya. Kalian harus menginap di sana dan bangun super pagi. Trekking dari Desa Moni itu sebaiknya dimulai jam 3.30 pagi. Percaya deh sama saya, nahan kantuk sedini itu bakal kebayar lunas pas kalian sampai di puncak dan disuguhi panorama matahari terbit yang indahnya mendunia. Buat urusan fasilitas, kalian nggak perlu pusing. Taman Nasional ini pengelolaannya udah keren banget, lengkap sama banyak gazebo buat istirahat dan spot titik pantau buat foto-foto. Di Desa Moni juga udah banyak warga yang menyewakan homestay sampai motor. Dan kalau udah puas lihat danau, kalian wajib maksimalkan liburan kalian. Lokasi di sana tuh strategis, jadi kalian bisa sekalian mampir main air di air terjun Murundao, relaksasi di kolam air panas OKD Tusoko, atau nambah wawasan budaya di desa adat Wologai. Nah, ini membawa kita ke akhir dari pembahasan kita hari ini. Kita udah lihat Kelimutu lewat lensa sains soal oksidasi gas vulkanik dan juga lewat lensa spiritual sebagai tempat peristirahatan roh-roh kuno. Kedua sudut pandang ini sama sekali nggak saling menjatuhkan loh. Justru perpaduan keduanya lah yang bikin Kelimutu jadi salah satu tempat paling magis di planet ini. Pertanyaan terakhir saya buat kalian. Kalau suatu saat nanti kalian berdiri di tepi kawah tersebut dan air di bawah sana perlahan berubah warna tepat di depan mata kalian, akankah kalian melihatnya sebagai sebuah pembuktian sains atau kalian akan terdiam menyimak teguran tak bersuara dari para leluhur? Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.